terlalu gede barangkali kemudian. Oke. Terus cara mengeluarkannya gimana ya? Tidurin kayaknya mas tahu. Bagus, langsung dia kayak gini. Oke. Cara buka bendanya gimana? Ya, mati lampu. Want you to name it, I do. Want you to make it worse. It's like but says to me that I'm the one that always it's taking over me. Don't wanna fight before. Oke, selamat datang di channel gue Semindra. Di video kali ini saya akan nge-review sebuah monitor yang saya pesan secara online. Dan nah, untuk monitor ini mereknya kalian bisa lihat di sini. Untuk logonya pasti kalian tahu lah ya. Sorry banget kalau ini agak kotor ya. Jadi ini logonya adalah ya Xiaomi. Jadi ini adalah monitor Xiaomi. Jadi ya mungkin bagi kalian yang nggak tahu, mungkin ini viral di grup Facebook kalau monitor ini ketika kalian pesan di online shop yang official store-nya Xiaomi itu packingannya itu sangat sederhana, bahkan ada yang cuma dikasih plastik doang. Ya itu bener, dan saya lebih parah lagi guys. Jadi untuk monitor yang saya pesan ini adalah monitor Xiaomi G27i. Kan tahu lah ini monitornya. Untuk modelnya ini kalian bisa tahu kalau ini monitor paling bagusnya Xiaomi untuk saat ini dengan harga yang murah dan ukuran layar yang lumayan gede di 27 inci dan refresh rate 165 Hz. Dan kita di sini kan coba juga untuk apakah dia bisa dapat 165 Hz dengan HDMI bawaannya dan ya lain-lain lah. Ya untuk saat ini saya bahas dulu untuk packingannya yang saya bilang tadi. Untuk packingannya ya guys ya, untuk pertama kali monitor ini dikirim ya, itu packingannya bener seperti yang orang-orang bilang kalau ketika kita beli di online shop official store-nya Xiaomi official. Dan ya packingan itu bener-bener memang seadanya. Dan ini lebih parah di monitor saya ini guys, yang saya pesan ini saya pesan lewat jalur pengiriman SPX standar express ya guys. Jadi ini yang standar dan ini bukan GNT. Saya udah nyoba GNT tapi itu berubah terus ke SPX. Mungkin GNT-nya nolak untuk bayar COD monitor semahal ini mungkin ya. Jadi dia tetap balik ke SPX. Ya udah saya nyerah aja ya, biarkanlah pengirimannya SPX. Walaupun yang memang kalau di tempat saya ini masih agak bermasalah untuk pengiriman SPX. Kadang paketnya itu susah diambil dan ya macam-macam lah masalahnya, banyak drama gitu kan. Jadi untuk packingnya ini kalian bisa lihat di sini, ini saya ada 2 kotak ya bertumpuk gitu guys. Jadi ini monitor lama saya yang udah diambil sama teman saya. Sudah bukan diambil sih, dicicil. Katanya mau diambil, mau dibelinya, tapi dia maunya dicicil. Jadi kebalik lagi. Nah seperti ini guys untuk dusboxnya. Mungkin bagi kalian yang belum nonton video unboxingnya, kan tonton dulu di scene berikut aja. Terlalu gede barangkali kemudian. Gitu mas, selama itu kan gedenya barangnya kerasnya. Oke. Terus cara mengeluarkannya gimana ya? Tidurin kayaknya mas tahu. Bagus, langsung dia kayak gini. Kebalik cuy. Pegang yang di bawah. Buat kakinya ini HDMI. Cek sana. Ini buat kopi. Oke, cara buka bendanya gimana? Bukan lah. Kayak gini. Oh ini kalau kamu tuh ya Xiaomi monitor color calibration kelihatan nggak nih? Jelasnya nih. Cara mengenalnya terus gimana nih cok? Agak ngeri nih.
ya ada lampu awas ya lagi ya ya lama nyalanya kayak waktu itu. Oh, kayak gini ya, tetap aja kayak nggak terlalu gede gitu ya. Ini kita pasang kakinya itu lah. Alah, ini udah balik aja. Kalau kamera dari situ, banyak di sini. Ini mau pelan. Belakangnya ini. Muncul terus ya. Nah, tuh. Listriknya, kasih lihat gelap full. Nah, center kan layarnya. Ada yang pecah nggak? Gedenya tapi ya, pas dilihat ya. Oke, untuk di monitor yang saya pesan ini lebih parah lagi untuk packingannya guys. Itu bener-bener cuman kotaknya aja, jadi nggak ada plastik ya guys ya. Kalau di Facebook itu kan dia tuh ada plastiknya juga gitu, ada plastik pelindungnya gitu. Kalau untuk monitor yang saya pesan di SPX ini yang dari official store Xiaomi-nya, itu bener-bener langsung kotak dari monitornya aja, nggak ada lapisan apapun gitu. Oke, untuk kakinya ini seperti ini guys, ini dari besi ya guys ya, dan ini juga dari besi. Ini banyak debu ya guys ya. Saya akan balik ke sini dulu sebentar. Nih, bentar. Yap. Nah ini kalian bisa lihat untuk selecting, saya ambil dulu. Nah, jadi ini portnya seperti ini guys. Jadi di sini ada HDMI dan juga ini untuk ini colokan DC buat listriknya. Nah ini HDMI, kemudian ini adalah DP atau display port ya. Kemudian yang ini adalah audio out. Kemudian ini adalah joystick multifungsi buat kalian ngatur-ngatur preset atau settingan dari monitornya guys, seperti itu. Nah kita langsung ke monitornya aja guys. Oke guys, ini dia untuk tempat saya mesen monitor tadi guys di sini. Jadi ini adalah Xiaomi official store. Ya, jadi ini Shopee Mall. Jadi jangan khawatir ya, jangan takut kalau ini nipu, karena ini official store Xiaomi, jadi nggak mungkin nipu ya guys ya. Nah, ada tulisan mall original, jadi ini aman. Nah, untuk harganya di sini 1.849.000, dan untuk ongkirnya di tempat saya itu lumayan mahal. Cuman ini masih bisa disebut murah dengan barang seberat dan segede ini guys ya. Jadi ongkirnya itu sekitar 100 ribuan atau 200 ribuan gitu guys. Yang SPX Express, standar Express ya. Untuk saya kasih cari di sini untuk ongkirnya ya. Dan untuk ongkirnya mana nih guys ongkirnya? Nah, ini kalian bisa lihat untuk total pengiriman di 220.000, dan memang ini mahal banget karena di item, karena lokasi saya ini memang jauh ya guys, di Kalimantan. Jadi ya ongkirnya pasti lebih mahal ya kan, daripada harga monitor. Yang penting nggak lebih mahal dari harga monitornya lah ya, 20% atau 10% dari monitornya ya ongkirnya. Kemudian di sini ada diskon pengirimannya cuma 40.000 ya, seperti inilah pokoknya ya. Harga monitornya di 1.849.000 ya, dan saya bayar sama ongkir 2.100.000. Oke, kita langsung ke monitornya. Saya nyambungkan monitor saya ini ke laptop Dell lama saya guys, dan ini berdebu sudah ya. Jika bisa lihat. Jadi ini speknya kalian bisa lihat di sini, dia pakai Intel Core i5, kemudian Radeon AMD Radeon, enggak tahu yang versi berapa. Kemudian untuk ya Intel Core-nya juga ini Intel Core i5-nya ini generasi 6 ya kalau nggak salah guys ini ya. Kita langsung hidupkan aja monitornya, laptopnya ya. Ini saya sambungkan ke HDMI bawaan dari monitornya guys. Oke, ini monitornya udah nyala guys ya. Oke, jadi saya kasih dulu untuk spek dari laptop saya terlebih dahulu lah guys ya. Ya ini untuk laptop saya, bentar dulu, salah mencet lagi guys, sorry. Oke, bentar. Oke, untuk spek lengkap dari laptop saya seperti ini ya, kalian bisa lihat. Intel Core generasi 6, ini kan 6200, ini artinya 6 seharusnya. Kemudian ini RAM-nya masih 4 GB.
Kemudian pakai Windows Pro Ghost Spectre ya guys ya. Jadi ini bukan Windows Ori ya, ini Windows oprekan. Oke, jadi untuk kemampuan dari refresh rate-nya apakah bisa dapat 165 Hz ya guys ya di laptop Dell ini ya, karena ini laptop Dell jadul ya. Kita lihat dulu di sini guys. Oke guys, jadi ini di bagian tampilan tingkat lanjut ya, kita cek untuk refresh rate-nya bisa sampai dengan 120 Hz guys. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk refresh rate yang tersedia itu ada segini ya. Tuh. Jadi 50 Hz, 50 Hz tertaut, 59 Hz, 59 Hz tertaut, 60 Hz, 72 Hz, 75 Hz sampai dengan 120 Hz ya guys ya. Dan ini tergantung dari laptopnya guys ya. Jadi kalau ini monitor kan mentok di 165 Hz nih, tapi di laptop ini cuman mampu ngasih 120 Hz aja gitu. Ya intinya ya setara sama refresh rate HP ya udah cukup lah ya, setara sama refresh rate HP yang normal ya guys. Kemudian saya akan coba di ini ya, tuh lihat tanda tuh guys. Iya, ROG guys, ROG, saya lupa ROG Strix berapa ini, pokoknya intinya ini ROG Strix pakai AMD Ryzen 7 generasi 4000 ya, Ryzen 7 4000-an series ya. Kita akan lihat apakah bisa dapat refresh rate yang sesuai sama monitor ini, yaitu 165 Hz ya guys ya. Kita akan coba sambung via HDMI ya guys ya, karena ya laptop saya ini tidak ada DisplayPort, meskipun yang ROG ini pun tidak ada DisplayPort ya. Ya walaupun laptop ini monitor ini ada DisplayPort sih. Oke, ini untuk laptop saya yang satunya guys. Jadi ini ROG guys ya. Jadi kalian bisa di sini untuk speknya ya, AMD Ryzen 7 4800H. Jadi ini ya lumayan kenceng lah ya. RAM-nya ada 16 GB. Kemudian ya seperti ini pakai Windows 10 Home Single Language. Jadi ini adalah bawaan dari laptop dan ini nggak bisa diganti kecuali kalian pakai Windows Ghost Spectre ya. Oke, kita lihat untuk refresh rate-nya dapat berapa Hz. Caranya adalah kalian pergi ke display ya, ini display, kemudian ntar yang mana ya, saya lupa guys. Geser ke bawah, yang bawah lagi guys. Yang ini advanced display setting ya, yang ini guys tuh. Nah, kemudian di atas ini ada pilihan untuk layar kalian. Kalau misalkan layar laptop kalian tuh kalian pakai laptop itu kan pasti ada dua pilihan antara internal display sama yang layar kedua, yaitu monitor yang kalian gunakan. Kalian pilih yang display kedua. Ya, kalian bisa lihat ini untuk spek dari monitornya. Display tuh connect to AMD Radeon TM graphics ya. Di sini Full HD, kemudian refresh-nya ini cuma 59 Hz. Ini 59,940 Hz, jadi ini 59 Hz ya. Kemudian untuk color space-nya cuma SDR atau standar dynamic range ya. Kemudian refresh rate, di sini di bawahnya adalah refresh rate. Ini bisa diganti lagi guys ya. Ini ya mentok 165 Hz. Kita klik dan meledak ya. Kemudian kalian pencet keep change dan dapat 165 Hz ya guys. Tuh. Tuh. Ini kok saya mencet Windows kok yang muncul malah Microsoft Store ya. Dapat 165 Hz ya guys untuk di laptop ini. Seperti itu. Oke. Kalian kasih lihat menu-menu dari monitor ini guys ya. Kalian pencet sekali itu bakal muncul menu seperti ini. Kalian arahkan ke kanan, nanti bakal muncul menu seperti ini. Fitur-fiturnya di sini ada refresh rate ya. Jadi refresh rate di sini ada keterangan dari refresh rate-nya yang kalian bisa lihat. Ini refresh rate-nya 165 Hz. Nah, ini untuk perisai premiumnya hidup saya kurang paham fitur ini sebenarnya. Kemudian untuk HDR-nya off, kemudian untuk response time-nya fast ya. Jadi response time itu gunanya jika kalian main game ya. Jadi efek blur-nya itu jadi lebih berkurang gitu. Maksudnya kayak misalnya
menampilkan animasi gitu, jadi blurnya itu nggak terlalu parah gitu. Itu sih setahu saya respon time ya guys ya. Kemudian untuk fitur-fiturnya kalian kasih lihat di sini. Untuk filter mode, di sini ada pilihan filter mode, dan beberapa fitur ketika kita ubah itu beberapa menu itu kita nggak bisa pilih guys ya. Ketika kita misalnya kita pilih filter mode di sini, kemudian kita ganti. Ini bisa diganti ke standar, energi, ke movie, dan low blue light. Nah untuk low blue light ini jadi warnanya tuh agak kekuning-kuningan guys ya. Kemudian ini kalian bisa ganti kontras atau ubah-ubah kontras, saturation juga bisa. Kemudian untuk saturation ini kalian bisa ubah, kemudian kontras juga bisa. Color space-nya kalian bisa ubah. Ini di sini ada mode DCR. Jadi mode DCR ini itu buat kecerahan dari monitor kalian tuh turun kalau misalnya menampilkan warna yang gelap ya guys ya, seperti itu. Ketika dominan monitornya itu menampilkan warna gelap, jadi monitornya akan lebih redup seperti itu. Itu fitur dari DCR-nya. Kemudian di sini ada color space, jadi kalian bisa pilih sRGB sama yang native. Tapi kalau misalnya kalian pilih sRGB, ini otomatis nanti untuk saturation-nya itu nggak bisa dipilih di sini guys tuh. Kemudian brightness pun tidak bisa dipilih, cuman bisa ubah kontras dan juga huge apa namanya, sharpness tapi bisa, response time bisa, dan scan boot bisa, DCR-nya bisa. Nah kalau misalnya kalian pilih native ini otomatis layar jadi langsung agak terang dan redup sedikit lagi ya. Kemudian di sini kalian bisa ubah DCR, color space, respon time masih bisa, gamma masih bisa, saturation juga bisa. Nah, saya kenapa pilih yang native? Karena di sini kita bisa nambah saturation dari monitornya guys. Jadi otomatis nanti kalau misalnya kalian nonton itu warnanya jadi lebih gonjreng, lebih terang lagi guys. Jadi ini bisa disetting sesuka kalian. Kalian mau setting monitor kalian warnanya jadi lebih tajam, jadi tajam, atau jadi biasa aja, atau malah pucat banget, atau malah mau yang hitam putih, silakan bisa dicoba di sini. Nah ini sih yang saya lebih suka fitur yang native color space-nya. Saya suka yang native karena di sini saturation-nya bisa diubah ya guys. Kalau misalnya sRGB itu nggak bisa diubah. Ya itu aja sih. Kemudian kita pergi ke gaming mode. Ketika kita aktifkan ini, dos, jadi langsung terang layarnya guys ya. Kemudian untuk fitur picture mode itu otomatis ini di disable ya guys ya. Jadi cuman ada fitur dari game mode aja. Jadi kita bisa show FPS. Nah ini bisa select, ini kita bisa pilih FPS. Ini untuk, saya lupa ini. Ini untuk modenya, mode dari monitornya ya, FPS, RPG, atau MOBA ya, seperti itu. Jadi kalian bisa main game FPS yang kayak misalnya PUBG gitu ya, ini kalian pilih yang FPS. Kalian main RPG misalnya, masa kayak game-game kayak apa sih, perang-perang gitu ya, FPS itu juga termasuk perang sih, cuman FPS itu lebih diperuntukkan buat kalian yang pengen main game yang membutuhkan animasi yang smooth ya gitu, dan cepat gitu. Oke. Kemudian brightness-nya di sini cuman bisa atur brightness, kontras, huge. Di sini juga kita bisa aktifkan DCR juga guys ya, untuk mode game ya. Dan saturation-nya juga di sini bisa kita setting ya. Nah, untuk yang mode gaming, kalau misalnya kita aktifkan mode gaming, otomatis mode picture mode-nya ini nggak aktif. Cuman saya kan jarang main game ya, saya lebih sering nonton aja, jadi fitur gaming buat ini saya kurang butuhkan. Jadi saya lebih suka fitur atau mode picture mode aja. Kemudian untuk advance lah, kok mati guys monitornya. Pas lagi di review kok mati lah monitornya. Oh, laptopnya mati guys. Tapi pas ya, ternyata laptopnya mati. Saya kira monitornya kenapa-napa ya. Karena kan yang saya utak-atik dari tadi kan cuman settingan monitornya, saya nggak utak-atik laptopnya, jadi otomatis laptopnya mati. Oke. Kemudian di sini ada advance. Jadi sini ada fitur FreeShine Premium. Saya masih belum paham ini apa. Kemudian di sini ada fitur HDR. Jadi HDR ini buat kecerahan layar jadi lebih terang. Cuman saya kurang paham sih fitur HDR ini guys, karena ketika saya nonton video HDR di YouTube itu nggak ada ngaruh apa-apa guys. Iya. Jadi sebenarnya saya HDR di monitor ini kayaknya nggak fungsi dah guys. Oke.
Kemudian ada apalagi nih, input. Nah, jadi cuman bisa HDMI sama DisplayPort. Jadi untuk apa sih namanya, subhub apa sih namanya, subhub apa namanya, saya lupa. Nah, untuk subhub atau VGA ya, kalian tahu lah subhub yang kayak mana, yang warna ungu, yang warna biru ya, konektornya warna biru. Itu di sini nggak tersedia untuk monitor ini, jadi diganti sama DisplayPort ya guys ya. Jadi di sini ada. Jadi kalau untuk HDMI itu bisa refresh sampai dengan 165 Hz. Jadi kalian nggak perlu pakai DisplayPort lagi. Cuman kalau misalkan mau hasil gambar yang lebih bagus ya, bagus pakai DisplayPort. Cuman karena di sini saya cuma punya laptop aja, jadi ya yang nggak bisa pakai DisplayPort guys, karena laptop ROG saya pun ini nggak ada port DisplayPort. Oke, di sini cuma ada settingan transparansi, entah buat apa. Mungkin ini buat pengaturan buat tampilan menunya mungkin ya, transparansi buat tampilan menunya. Untuk language-nya ini cuman bisa ini doang guys ya. Oh, ada bahasa Indonesia rupanya. Saya kira tidak ada bahasa Indonesia ya guys ya, ternyata ada di sini bahasa Indonesianya. Keren juga nih. Karena ini monitor resmi jadi ya ada bahasa Indonesianya. Nah, untuk sistem ini otomatis berganti input, ini auto ya. Rasio penyegarannya. Ini untuk menampilkan refresh rate guys ini ya. Dan kita coba. Nah, ini refresh rate-nya kelihatan. Nah, kemudian mana tadi? Volume. Nah, ini kita bisa atur volume juga, cuman ini sayangnya kan ini monitor nggak ada speaker, jadi harus dicolokkan ke audio output yang ada di belakang sini guys. Dan ya nggak, kalau misalkan nggak ada speaker ya nggak bisa gitu. Nah, seperti ini untuk tentang perangkatnya cuman gini doang, rasio penyegaran. Ya, itu aja sih guys kayaknya untuk video kali ini. Kayaknya mungkin sekian dulu untuk review monitor yang saya beli di Shopee, dan ya saya sampai lupa ngasih tahu minusnya guys. Oke, saya kasih lihat tahu minusnya ya. Oke, mungkin bagi kalian mungkin ngira kalau wah monitornya sampai dengan selamat, tidak ada sama sekali minus, tidak ada sama sekali cacat pabrik ya. Ya, tapi sayangnya banget guys ya, pasti ada cacat produk. Nah, sesempurna apapun barang. Jadi ini monitor cacat pabrik, jadi kerusakan dari pabriknya ya. Jadi kalian saya akan kasih lihat untuk tampilan hitam ya guys. Karena kan kalau di tampilan putih ini nggak kelihatan guys. Ntar ya. Oke guys, ini saya ganti Windows aja guys. Tadi saya pakai Windows apa namanya? Saya pakai Windows 10 dan tidak ada mode gelapnya. Saya nggak tahu apakah memang Windows 10 nggak ada mode gelap. Jadi saya ganti ke Windows 11 aja. Jadi ini masih dengan laptop yang sama, tapi ini pakai dual boot. Jadi ya ini Windows 11. Oke, saya kasih lihat minusnya di sini. Nah, kalian bisa lihat di sini. Kalian bisa lihat tuh. Ini minusnya guys untuk monitornya. Saya akan zoom. Nah, tuh kalian bisa lihat ada pixel yang beda di sini, kalian bisa tuh. Nah, nih ya. Saya dekati, yep, set fokus. Saya akan zoom. Nah, kalian bisa lihat. Ini minus dari monitor Xiaomi G27i. Yep, di pixel. Ya, walaupun memang nggak jelas di pixelnya, kalau dari jauh sini nggak kelihatan ya. Tapi begitu saya deketin ini kelihatan, dan ya seperti ini. Dan ini nggak bakal hilang guys, ketika saya tutup ini masih kelihatan ya guys ya, di beberapa tampilan tertentu. Nah, ini masih kelihatan. Nah, ini saya ubah seperti ini untuk tampilannya. Ini mas, kalian bisa lihat di bagian sini ini masih tetap kelihatan ada di pixel tuh. Jadi warnanya itu warna hijau ya guys. Dan ini susah banget buat difokusin tuh ya. Itulah guys untuk minusnya. Dan ya sekian dulu kayaknya untuk review monitor Xiaomi G27i ya, seharga 2.100.000 sama ongkir kalau misalnya ke Kalimantan ya. Sampai jumpa di video review selanjutnya.